أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda semua dalam program kajian tafsir Al-Quran bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini saya tidak sendiri. Di studio telah hadir narasumber lain, yaitu Bapak Maulana Abdul Karim Mun'in. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dengan izin Allah sehatnya. Pemirsa MTA yang budiman, pada episode kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-52. Sebelum masuk pembahasan, terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian sepeninggalnya kamu menjadikan anak sapi sebagai sembahan, dan kamu adalah orang-orang aniaya. Baik, Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu makna dari ayat ke-52 dari surah Al-Baqarah ini yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Silakan Pak. Ayat ke-52 surat Al-Baqarah ini berbunyi, Wa'id wa'adna Musa, dan ketika kami menjanjikan kepada Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Summa, kemudian ittakhadtumul ijla min ba'dihi, setelahnya itu kamu menjadikan anak sapi, wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang yang aniaya. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa rangkaian anak-anak kalimat di sini ya. Di sini adalah Tuhan telah menjanjikan kepada Nabi Musa waktu 40 malam. Lalu setelah Nabi Musa berlalu pergi, kaum Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai sembahan, dan di anak kalimat terakhir Allah Ta'ala menyampaikan atas tindakan mereka itu wa antum zalimun, ya. Jadi kamu adalah orang-orang yang aniaya. Aniaya itu artinya sudah berlaku tidak adil terhadap diri sendiri, ya. Mengapa demikian? Di sini Hajat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala menyampaikan, ayat ini menyebutkan ihsan ilahi yang lain. Ihsan ilahi yang lain. Artinya kebaikan Allah Ta'ala yang lain. Tetapi ihsan Allah Ta'ala ini diingkari oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mengapa demikian? Karena mereka itu melakukan upaya-upaya atau tidak henti-hentinya mereka berupaya melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengubah ihsan atau kebaikan Allah Ta'ala itu justru menjadi azab. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa supaya
melakukan halwat beribadah pribadi, ya, di suatu gunung, ya, pada saat perjalanan kaum Bani Israel menuju ke Kanaan. Dan dalam 40 malam tersebut Nabi Musa AS mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah Ta'ala. Maka pergilah Nabi Musa AS menuju ke bukit atau ke gunung tersebut. Akan tetapi Bani Israel merasa setelah beberapa hari dari kepergian Nabi Musa AS ke bukit atau ke gunung tersebut, jadi merasa bahwa kepergian itu terasa lama bagi mereka. Itu baru beberapa hari, ya. Nah, dan mereka mempunyai prasangka bahwa Nabi Musa itu boleh-boleh atau bisa jadi beliau meninggal atau wafat atau menghadapi atau ditimpa oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dengan prasangka yang seperti itu, ya, setelah kepergian Nabi Musa SAW, maka kaum Bani Israel ini membuat patung atau sembahan anak sapi yang dibuat dari perhiasan-perhiasan yang dimiliki oleh mereka, dimiliki oleh kaum-kaum perempuan mereka, lalu dilebur berupa patung tuangan, jadilah patung anak sapi. Jadi ini yang disampaikan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala di bagian awal tafsir ayat ke-52 surat Al-Baqarah ini, ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa satu lagi ihsan Allah Ta'ala tetapi diingkari oleh kaum Bani Israel. Harusnya ini menjadi ihsan karena Allah Ta'ala akan memberikan firman-Nya kepada Bani Israel melalui Hazrat Musa. Tapi dalam masa ini malah mereka membuat patung anak sapi, ya Pak. Malah jadi bencana atau azab bagi mereka. Dan mereka itu membuat patung anak sapi itu ketika mereka merasa bahwa ini Nabi Musa tidak kembali lagi dari berkhalwat di suatu tempatnya. Apakah beliau sudah wafat atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka menganggap perlu untuk dibuat sembahan, begitu ya Pak ya? Nah, sehingga mereka membuat patung anak sapi dari perhiasan mereka, begitu. Jadi di sini disampaikan, ya, di sini disampaikan Taurat, ya, atau Perjanjian Lama menyebutkan mengenai kejadian tersebut, ya. Ini peristiwa tersebut di sini di dalam kitab Keluaran pasal ke-24 yang isinya, berfirmanlah ia, maksudnya Tuhan, kepada Musa memerintahkan, naiklah menghadap Tuhan. Perintah ini ditujukan, ya, kepada Musa. Naiklah menghadap Tuhan engkau, maksudnya naiklah kepada Tuhan engkau Musa, ya, Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tetua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari kejauhan, ya. Itu di pasal 24 ayat 1. Lalu di ayat 2-nya, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia, artinya dengan Nabi Musa. Jadi itu sebagai isi dari dari Perjanjian Lama di kitab Keluaran pasal ke-24. Jadi itu latar belakang sampai terjadi peristiwa tadi pembuatan atau patung anak sapi itu. Baik, bagus sekali secara gamblang Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala menjelaskan tadi yang telah Bapak sampaikan, bagaimana Hazrat Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhalwat, naik ke gunung atau bukit untuk menerima firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dijanjikan kepada beliau sekian hari, begitu ya Pak. Ya. Karena merasa terlalu lama nggak kembali lagi nih Nabi Musa, akhirnya Bani Israel
berinisiatif untuk membuat patung anak sapi sebagai sembahan. Karena mereka berpikir mungkin saja Hazrat Musa sudah wafat begitu atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Hazrat Musa tadi disebutkan juga telah memberikan mandat kepada Nabi Harun, kemudian tetua-tetua Bani Israel untuk mengatur mereka. Cuman mereka tetap ngeyel sehingga membuat patung anak sapi dan mereka menyembahnya begitu ya. Tapi unik sekali Pak penjelasan dari Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'alaan dibandingkan dengan apa yang telah dituliskan di dalam Bible itu sendiri. Nanti akan kita bandingkan bagaimana penjelasan dari kisah ini yang dijelaskan di dalam Bible dan kisah ini juga yang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Ini memiliki perbedaan yang sangat jauh Pak. Baik. Dari Bible atau Taurat sendiri, dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1-6 dijelaskan bahwa Hazrat Musa karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke gunung atau bukit untuk menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu lamanya sehingga Bani Israel itu menganggap ini tidak akan kembali lagi. Akhirnya mereka berpikiran bahwa Nabi Musa mungkin saja sudah wafat atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Padahal beliau adalah orang yang membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa mereka mendatangi Hazrat Harun alaihissalam, kemudian menyampaikan keluh kesah mereka. Ini Hazrat Musa tidak kembali dan sebagainya. Akhirnya mereka menghampiri Hazrat Harun untuk mendiskusikan hal ini. Dan akhirnya Hazrat Harun alaihissalam meminta mereka untuk mengumpulkan perhiasan mereka untuk diserahkan kepada beliau. Kemudian ini referensinya dari Bible Pak. Keluaran pasal 32 ayat 1-6. Kemudian setelah perintah Hazrat Harun, mereka mengumpulkan perhiasan yang ada pada mereka, diserahkanlah kepada Hazrat Harun alaihissalam. Kemudian beliau kumpulkan, kemudian beliau lebur, dan nauzubillah di dalam Bible dinyatakan bahwa Hazrat Harun alaihissalam lah yang membuat patung anak sapi itu dari emas. Kemudian setelah membuat patung itu, lalu Hazrat Harun alaihissalam membuat mezbah, ya tempat nanti di mana mereka menyembah Tuhan patung mereka itu, dan mengumumkan bahwa ini Tuhan kalian, kalian sembahlah. Kemudian besok harinya adalah hari Tuhan. Maka mereka keesokan harinya di pagi-pagi sekali mereka sudah datang, kemudian mengadakan kurban dan segala macam. Jadi ini sangat kontra sekali penjelasan yang ada di dalam Bible dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang juga tadi dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'alaan. Sebagai perbandingan, di sini Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'alaan mengambil 3 referensi ayat suci Al-Quran. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 134 difirmankan, dan kami menjanjikan kepada Musa 30 malam, dan kami menyempurnakan jumlahnya dengan 10 malam tambahan. Maka sempurnalah waktu yang dijanjikan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah mereka dan jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dari ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143 ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Musa masih sama memang sama yang Bible, disuruh naik ke bukit atau ke gunung untuk menerima firman itu. Kemudian di dalam Bible juga tadi disebutkan, dijelaskan bahwa Hazrat Harun diberikan mandat untuk memimpin Bani Israel, dan tidak jauh juga di sini sebenarnya, gantikan aku dalam memimpin kaumku di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143 itu. Tapi ada yang sangat bertolak belakang di sini. Di dalam Al-Quran dijelaskan
perbaikilah mereka dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi di sini perintah dari Hazrat Musa yang telah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, perbaiki mereka. Jangan ngikutin orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi di dalam Bible malah sebaliknya. Hazrat Harun yang buat patungnya, menyuruh mereka untuk menyembah. Malah Hazrat Harun mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian referensi kedua yang diambil oleh Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'alaan dalam menafsirkan ayat ini, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 149. Dan setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, kaum Musa membuat patung anak sapi dari barang-barang perhiasan mereka, jasad tanpa nyawa yang bersuara tanpa arti. Apakah mereka tidak berpikir bahwa patung itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak memberi mereka petunjuk kepada jalan apapun? Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka itu orang-orang aniaya. Di sini kembali lagi ditegaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 149 bahwa kaum Musa membuat patung anak sapi dari barang-barang perhiasan mereka. Jadi ditegaskan yang buat bukan Hazrat Harun. Berbeda sekali dengan yang Bible tadi ya Pak ya. Di dalam Bible dijelaskan bahwa Hazrat Harun yang nyuruh ngumpulin perhiasan, kemudian beliau nauzubillah membuat patung anak sapi dari emas itu. Di sini diluruskan oleh Al-Quran bahwa yang membuat itu ya kaum dari Bani Israel itu. Ya, Hazrat Harun tidak, karena Hazrat Harun bahkan ditugaskan untuk memperbaiki mereka. Kemudian ayat terakhir yang menjadi referensi yang dikutip oleh Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'alaan, yaitu surah Toha ayat ke-91. Dan sesungguhnya Harun berkata kepada mereka sebelum Musa kembali, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah diuji dengan patung anak sapi ini, dan sesungguhnya Tuhan yang Maha Pemurah adalah Tuhanmu. Maka taatilah aku dan taatilah perintahku." Jadi memang sangat jelas sekali, sangat relevan ayat tadi Al-A'raf ayat 143 dengan Toha ayat 91. Di Al-A'raf tadi Nabi Musa memberikan mandat kepada Hazrat Harun, kamu menggantikan saya memimpin Bani Israel. Perbaiki mereka, jangan ikuti jalan orang-orang yang buat kerusakan. Kemudian di ayat 91 dari surat Toha, ini menjadi bukti bahwa Hazrat Harun melaksanakan tugas yang diberikan oleh Hazrat Musa. Di sini Hazrat Harun berkata kepada Bani Israel, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu diuji dengan patung anak sapi." Nah, ini ujian, jangan disembah. Dan sesungguhnya Tuhan yang Maha Pemurah adalah Tuhanmu. Jadi benar di sini Hazrat Harun memberikan pencerahan kepada Bani Israel. Tuhanmu itu bukan patung anak sapi, tapi Tuhan yang Maha Pemurah. Maka taatilah aku dan taatilah perintahku. Jadi sangat berbeda sekali ya Pak antara penjelasan yang ada di Bible dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran Karim ini. Baik, saya tambahkan tafsir yang dijelaskan oleh Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'alaan ini juga selaras dengan tafsir-tafsir lainnya. Saya ambil salah satunya yaitu tafsir dari Imam Jalaluddin dalam kitabnya Tafsirul Jalalain. Di situ juga dijelaskan bagaimana Hazrat Musa diberikan perintah, kemudian beliau naik ke gunung atau bukit, kemudian kaum Bani Israel merasa bahwa Nabi Musa ini tidak kunjung tiba dan mungkin saja beliau sudah wafat dalam pikiran mereka, atau mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga mereka membuat patung anak sapi ini. Jadi di dalam tafsir kitab Jalalain tadi dijelaskan juga bahwa memang yang membuat patung anak sapi itu bukan Hazrat Harun, tapi malah Bani Israel itu yang membangkang gitu. Bisa diberikan tambahan Pak untuk kisah ini? Kalau diperhatikan dari ayat-ayat tambahan yang memperkuat atau mempertegas ayat ke-52 ini, disampaikan juga tadi kan
yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa itu awalnya 30 malam ya. 30 Lalu malam. di ayat surat Al-Baqarah ini di ayat itu juga kan disempurnakan ditambah 10 hari, jadi sempurna 10 menjadi 40 malam. 30 ditambah 10 malam. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan innama futingtum ya. Jadi sesungguhnya mereka itu diuji ya. Diuji rentang waktu yang 30 jadi 40 ya, baru beberapa hari aja sudah tidak kuat. Terus juga oleh bisikan-bisikan supaya dibuat patung ya, buatan anak sapi. Itu juga ujian bagi mereka. Maka tidak salah di beberapa ayat, baik ayat tambahan ataupun Al-Baqarah ayat 52 tadi ya, wa antum dzalimun. Kalian itu adalah orang-orang yang menganiaya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala sudah berlaku kemaslahatan bagi mereka, menyiapkan hal-hal yang maslahat bagi mereka, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bani Israel itu ada yang bertentangan dengan apa yang akan nantinya dijanjikan kepada mereka berupa kemenangan dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya ini saja, banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel itu, tindakan-tindakan yang mengundang kemurkaan atau azab dari Allah Ta'ala. Padahal tadi yang dijelaskan di awal oleh Hazrat Muslim Maud, sebenarnya ini ihsan Allah Ta'ala harusnya. Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menjanjikan tadi ya, untuk memberikan firman-Nya kepada mereka melalui Hazrat Musa alaihissalam. Tapi malah dalam masa-masa pemberian ihsan ini mereka berbuat aneh, berbuat dosa dengan menyembah patung anak sapi, membuat patung anak sapi lalu menyembahnya, demikian. Jadi yang tadinya ihsan Allah Ta'ala malah berubah jadi murka Allah Ta'ala begitu. Ya, itu yang dimaksud oleh Hazrat Muslim Maud. Baik, jazakumullah Pak atas penjelasannya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah kajian dari tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-52. Semoga kajian tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita dan juga menambah kerohanian kita. Saya Muhammad Arifin dengan Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.